Om Swastiastu. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai. Para sahabat, teman-teman semua, kembali kita bertemu. Kali ini kita akan membahas kebangkitan atau terbangunnya diri atau jiwa. Karena beberapa sahabat bertanya mengenai kebangkitan atau terbangunnya diri atau jiwa. Apa itu kebangkitan atau terbangunnya diri atau jiwa? Itu adalah suatu keadaan di mana diri mulai terbangun dari tidurnya, atau diri mulai terbangkitkan kesadarannya. Lalu apa ciri-cirinya bahwa kita mulai terbangun, terbangkit dirinya atau jiwanya? Yang pertama, terjadi pembakaran karma secara besar-besaran ya. Ini lebih mengarah kepada pembakaran karma yang negatif, sehingga kebanyakan dari kita akan mengalami suatu penderitaan, sakit, ataupun dalam keadaan ekonomi seperti kebangkrutan, dipecat, dan segalanya. Jadi hal-hal yang negatif itu akan kita rasakan, bahkan secara bertubi-tubi akan kita rasakan, tergantung dari bagaimana semesta menginginkan kita mengambil sebuah pelajaran. Mungkin bila semesta masih menganggap kita ini belum layak, semesta akan terus memberikan pelajaran dengan penderitaan itu, karir yang jelek, kebangkrutan dan segalanya. Tapi kita harus cermat ya, harus bisa mengambil intisari atau ajaran-ajaran yang ingin dititipkan oleh semesta dari semua yang diberikan oleh semesta berupa pembakaran karma secara besar-besaran ini. Jadi karma negatif itu bukanlah sesuatu yang karena kemarahan semesta, kemarahan Tuhan ataupun kebencian mereka, tidak. Ini adalah cara semesta, cara Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih luas, membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat kita menjadi lebih siap untuk menghadapi hal-hal ke depan yang akan lebih berat nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian dari kita nanti akan menjalani
sisi gelap kita sendiri. Apa itu? Misalnya, beberapa dari kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Meminum kah? Selingkuh, dan beberapa hal yang tidak bagus. Tapi harus kita jalani. Kenapa? Karena itu bagian dari sisi gelap kita. Kita tidak akan bisa terlepas dari bagian dari sisi gelap. Karena terbentuknya kita adalah dari 5 bahan, seperti yang pernah saya ucapkan. Tanah, air, api, udara, dan akasa. Akasa itu ruang. Ruang itu adalah sisi baik dan sisi gelap. Di sana semua ada. Kita bagian dari sisi gelap. Ada bagian dari sisi gelap. Jadi kita harus menjalani itu, bagian dari sisi gelap kita harus kita jalani. Tapi bukan untuk kita terhanyut mengikuti aliran sisi gelap itu, tidak. Mungkin kita akan melaksanakan sisi gelap itu, tapi kita sebisa mungkin harus cepat kembali dalam kesadaran. Atau pada suatu titik, bila kita tidak dalam kesadaran, maka semesta akan mengambil jalan untuk menyadarkan kita. Itu pasti akan disadarkan. Dan setelah kita disadarkan, entah dengan kecelakaan mungkin, atau macam-macam caranya, atau sakit nanti, setelah kita melakukan hal gelap, dan kita harus cepat mengambil pelajaran dari apa yang pernah kita lakukan. Seperti mungkinnya perselingkuhan, ya, kita harus mengambil inti dari perselingkuhan itu, bahwa tentang kesetiaan kita harus belajar bagaimana menghargai istri, misalnya menghargai lebih, menjaga keluarga, bagaimana kita menjaga kesetiaan, bagaimana kita tidak akan bisa berbahagia dengan perselingkuhan. Karena dalam perselingkuhan walaupun tampak senang, cuma pasti di dalam hatinya terasa dikejar-kejar oleh sesuatu dan gak bakal tenang. Seperti itu, kita harus mengambil pelajaran seperti itu. Terus yang ketiga, kita yang akan mulai sibuk oleh apa? Sibuk untuk memperbaiki diri kita. Kita akan mengoreksi diri kita, mulai dari kesabaran kita, kemarahan kita, semuanya. Kita akan sibuk memperbaiki diri kita saat kita berinteraksi dengan orang, saat kita melakukan kemarahan. Kita akan dengan cepat tersadar, di dalam akan kita sendiri akan berkata dalam diri, kenapa saya marah ya? Seperti itu misalnya. Apa penyebabnya? Dan kita akan terus memperbaiki diri kita. Kita sibuk bagaimana mencari jalan atas apa-apa yang bagi kita ini keliru, bagi kita ini kurang pas. Itu. Yang keempat, kita mulai nanti mengalami perubahan terhadap sudut pandang.
sudut pandang yang sebelumnya mungkin agak egoistis, mementingkan diri sendiri, merasa benar, itu akan mulai kita koreksi. Kita akan mulai menjadi seseorang yang berbeda. Bahkan kita pun akan bingung sama diri kita sendiri. Kenapa saya berubah? Mungkin dulunya kita sangat egois yang mementingkan diri sendiri. Tapi bila kita mulai terbangkit dan terbangun dirinya atau jiwanya ataupun sudah terbangun, maka sudut pandang kita ini tidak saja menjadi diri kita, kita akan mencoba menjadi orang lain. Seperti saat kita biasanya berucap sembarangan yang tidak peduli akan perasaan orang lain. Tetapi saat itu kita sudah mulai memikirkan bagaimana diri saya menjadi orang lain. Bagaimana rasa sakitnya itu saya rasakan. Itu sudut pandangnya kita akan ubah, dan banyak sudut pandang yang lain. Itu baru satu contoh saya. Kita akan mulai tergugah untuk merubah sudut pandang. Pasti akan mulai tergugah. Terus yang kelima, ini dia nih. Kebanyakan ini pasti kita mulai akan merasakan kesendirian nanti. Kita mulai menikmati kesendirian. Sendiri itu rasanya lebih indah ya daripada bersama banyak orang dengan suara-suara yang tidak cocok lagi dengan kita ya. Kita akan memilih jalan kesendirian. Bahkan ini di beberapa sahabat, mereka sudah mulai kesendirian sejak masih kecil. Beberapa sahabat yang sudah memang sambung kelahirannya bagus, itu memang sudah tidak senang untuk beramai-ramai dari kecil. Bahkan dia pun akan dikecilkan. Dia dikucilkan dari teman-temannya, dari pergaulannya. Dia akan dikecilkan. Bukan kenapa ya, mungkin karena memang auranya itu lebih berbeda. Frekuensi sahabat itu dengan teman-temannya sudah berbeda, sehingga dia dianggap aneh. Dianggap, sebagian mungkin menganggapnya sebagai orang gila mungkin. Ya itu. Jadi kita akan mulai merasa kesendirian. Terus yang keenam, bibit-bibit empati kita akan mulai tumbuh. Kita akan merasakan kepedihan. Kita akan merasakan kesenangan, kebahagiaan dari aura-aura yang mendekat pada kita, atau aura-aura yang tertarik oleh kebangkitan kita. Misalnya kita sering nangis tiba-tiba tanpa kita ketahui asal usulnya dan tidak bisa diberhentikan, atau mungkin kita akan sangat bersedih bila ada hewan yang terluka. Bahkan kita juga akan mengambil langkah vegetarian mungkin, karena tidak puasa menahan rasa sedih melihat ada hewan yang disakiti.
itu bibit-bibit empatinya sudah mulai subur ya, jadi sudah mulai bangkit. Dan banyak kejadian memang beberapa sahabat dari kecil juga ada yang bibit empati yang besar itu sudah mulai terbangun. Ada yang kadang nangis-nangis kalau melihat suatu hewan itu dalam keadaan tersakiti. Itu banyak kasusnya. Kemudian yang nomor 7, kita akan berani meninggalkan dogma untuk mengikuti intuisi kita. Dogma-dogma yang mengekang kita, yang menjudge banyak kejadian, itu mulai berani kita tinggalkan. Contohnya, sesuatu yang menjudge seseorang bahwa bila kamu tidak melakukan ini, bila kamu begini-begini, kamu akan masuk ini, kamu akan menjadi penghuni neraka misalnya. Itu akan mulai kita tinggalkan. Kita akan menggunakan intuisi kita untuk bergerak. Kita akan mulai mengikuti intuisi kita untuk melakukan atau membuka jalan yang membuat kita menjadi lebih tenang, tidak mengikuti dogma. Itu. Terus yang selanjutnya yang ke-8 ya, kita mulai melihat pengetahuan dalam perjalanan hidup kita. Kita mulai merilis ya, bila ada kejadian sebelumnya, kita akan mulai tertarik untuk mencermatinya. Dan beberapa saat kemudian kita pasti akan bertanya, meyakinkan pada diri ya, ternyata itu maksudnya. Seperti itu. Jadi pengetahuan di perjalanan hidup kita ini sudah mulai kita tertarik untuk mengikutinya. Karena itu pengetahuan untuk diri kita sebenarnya. Kemudian nomor 9 ya, ini mungkin yang sering kita dengarkan. Kita sudah tidak suka lagi dengan gosip, membicarakan orang lain. Mungkin yang dulunya suka, tapi setelah terbangun dia akan bingung sebenarnya. Saya sudah gak suka. Ngapain ya kita ngomongin orang? Kayak kita paling benar sendiri. Seperti itu. Itu kita akan mulai menjauhin itu. Lebih baik kita sendiri. Itu pasti yang dipilih jalannya. Nah, itu mungkin ciri-cirinya dari kebangkitan atau terbangunnya diri atau jiwa ya. Terus apakah semua orang akan terbangun jiwanya? Pasti. Tapi kapan? Itu pertanyaannya. Dan kapan itu hanya bisa dijawab oleh semesta. Setiap orang pasti akan terbangun. Cuman kapan? Itu semesta yang menentukan. Tergantung juga dengan karma ya, sanggup karma kita. Makanya mari menjadi manusia yang lebih baik biar segera terbangun.
paling tidak bila tidak di kehidupan saat ini kita sudah bisa mendasari kehidupan kita kelak menjadi lebih bagus di reinkarnasi selanjutnya. Terus faktor pendukungnya apa sih? Seperti tadi saya bilang, bawaan karma. Kenapa orang bisa bangkit, terbangun dirinya? Kenapa ada sebagian tidak? Itu karena bawaan karma atau evolusi roh yang sudah, atau jiwa yang sudah mulai tua, itu akan cepat terbangun. Bahkan beberapa jiwa yang sangunya bagus, tua banget, itu bahkan mulai masih kecil juga sudah mulai terbangun dia itu. Terus yang faktor lain, ketekunan ya, jangan menyerah pada pembakaran karma tadi, pembakaran karma besar-besar itu. Karena nanti penderitaan itu, atau rasa sakit, atau keadaan ekonomi yang sulit itu ada yang sebentar, bahkan ada yang lama banget. Itu jangan menyerah, nikmati itu sebagai anugerah. Sesulit-sulitnya kita pasti ada jalan keluar. Sekecil jalan keluar itu pasti ada yang membantu. Pasti kita terbantukan oleh semesta, karena semesta nggak mungkin ninggalin kita. Jadi jangan menyerah, jangan menuding, mencari kambing hitam atas apa-apa yang terjadi pada diri kita. Karena kebanyakan dari kita kan mencari pembenaran, mencari kambing hitam. Mungkin ada beberapa orang atau sahabat nanti yang menjadi pemicu turunnya karma negatif secara besar-besaran itu. Tapi sebenarnya dia hanya pemicu saja. Intinya kita diinginkan semesta. Jadi para sahabat yang memicu itu adalah tangan semesta untuk membuat kita menjadi sadar. Dia tidak patut kita benci, tidak patut. Bahkan kita harus berterima kasih. Tanpa dia menyakiti, tanpa dia membuat kita bangkrut, tanpa dia membuat kita sakit, kita tidak akan mendapatkan pelajaran kesabaran, tidak akan mencapai pelajaran ketulusan yang diinginkan semesta sebagai syarat-syarat kebangkitan dan terbangunnya diri itu jiwa. Itu. Jadi gak usah nyari kambing hitam, ya, jangan menyalahkan orang lain. Terima kasih saja, karena itu adalah berkah yang diberikan yang terbaik saat ini oleh semesta, apapun itu. Sakit, susah, ya. Terus ini pesan atau untuk sahabat yang sudah atau sedang terbangun, tetap tekun dalam mengelola diri, mengelola jiwa. Jangan menyerah. Kita tidak sendiri. Kita hanya belum mungkin menemukan teman-teman untuk kita ajak bicara. Tapi kita pasti akan ditemukan sama teman-teman yang bisa kita ajak ngobrol, yang bisa nyambung, ya. Satu frekuensi pasti akan ditemukan. Bagi teman-teman yang merasa sendiri, jangan berkecil hati. Terus jangan mencari kambing hitam juga, karena semuanya itu hanya perjalanan, ya, sebuah perjalanan panjang
kehidupan harus kita jalani. Terus mungkin cepatlah berbagi, karena saya yakin semesta menunggu bagaimana cara kita bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri, bagi kehidupan orang banyak, bagi kehidupan banyak makhluk. Karena bertumbuhnya kita adalah untuk menyuburkan sahabat lain atau makhluk lain. Kita tidak akan berguna bila kita bisa hanya bertumbuh sendiri. Kita harus mengangkat teman sahabat lain sebisa kita, tanpa paksa. Namun kita nggak boleh memaksa untuk orang mau yakin pada kita. Biarkan karmanya yang benar. Cuma kita harus segera berbagi, apapun itu skill kita. Mungkin para sahabat di sana ada skillnya pengobatan atau ya macam-macam lah, mungkin nggak di pengobatan, mungkin berbagi pengetahuan seperti ini misalnya. Semakin banyak para sahabat yang ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang lain yang memungkinkan, jangan memaksa, pokoknya yang memungkinkan untuk memberikan ketenangan batin atau kebingungan sahabat lain yang sedang kacau pikirnya, supaya dia tidak mengambil langkah-langkah yang tidak diinginkan, langkah-langkah bodoh. Mari kita terus segera berbagi. Ya, mungkin itu saja ya tentang kebangkitan dan terbangunnya jiwa ini. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua, bagi saya, bagi keluarga, bagi teman-teman semua, sahabat semua. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya bukan orang sempurna. Maafkan. Itu saja akhir kata saya sampaikan. Om Santi, Santi, Santi. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai